Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, dalam video ini saya ingin menjelaskan mengenai program dan tujuan dibuatnya video ini, yaitu tujuannya untuk memberikan pemahaman terhadap konsumen dan pemilik toko bahwasannya konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, di mana dengan pemahaman tersebut konsumen dan pelaku usaha saling diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan dalam hal transaksi jual beli, serta dapat dijadikan pengetahuan agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dalam membela haknya yang diabaikan apabila terjadi hal yang merugikan. Untuk pengertian perlindungan konsumen sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana memiliki arti segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian, tujuan perlindungan konsumen sendiri dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuannya terdapat 6 macam. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Untuk hak konsumen yang mana dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang mana harus dipenuhi berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut adanya Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN, yang mana BPKN ini memiliki fungsi untuk memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya, BPKN sendiri memiliki tugas, yang mana hal tersebut dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. Yang terakhir, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah mengakui keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau yang disingkat LPKSM yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Adapun tugas LPKSM antara lain yaitu yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan apabila merasa dirugikan oleh suatu produk atau barang dan atau jasa, konsumen dapat menggugat pelaku usaha di bawah peradilan umum yang diajukan melalui surat gugatan di pengadilan negeri. Selain melalui peradilan umum, para pihak dapat menyelesaikannya sengketanya di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam penyelesaian di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan jika telah memilih upaya di luar pengadilan, maka gugatan di pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya di luar pengadilan yang telah dipilih tidak berhasil atau tidak menemui jalan. Untuk menutup video ini, dapat disimpulkan bahwa konsumen harus cerdas untuk memahami hak dan kewajibannya supaya hak-hak yang sebenarnya konsumen miliki tidak dihiraukan oleh pelaku usaha, dan sebagai pelaku usaha juga harus menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki konsumen supaya terwujud transaksi yang disepakati dengan etikat baik. Sekian materi tentang perlindungan konsumen ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.